Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayakyu. Oke, baiklah saudaraku semua. Kali ini saya mau mengomentari mengenai pernyataan Pasha Ungu yang berkomentar tentang Kisru Nasab ini. Mari kita dengarkan pernyataan Pasha Ungu. Habaib-habaib yang ada di Indonesia itu berdusta, bohong, palsu, dan lain sebagainya. Kemarin-kemarin kemana aja? Terus oleh mana Anda dengan ulama-ulama kasar terdahulu yang mengakui mereka? Kenapa sekarang baru rame? Sekalipun kalian tidak mengakui dan meragukan kehabaiban yang ada di Indonesia ini, simpen di hati kalian. Jangan ajak orang-orang, apalagi kalian bikin statement terus disebarluaskan statement kalian. Nanti ketika penilaian kalian salah, apa yang akan kalian jawab di hadapan Rasul ketika kalian tidak mengakui itu? Apa pertanyaannya? Siap. Dia mengatakan, kenapa baru ramainya sekarang, Kang Pasha Ungu? Karena baru ditemukannya atau baru ditelitinya mungkin pada saat ini, karena ilmu pengetahuan itu berkembang. Dan mengenai pernyataan Kang Pasha Ungu yang mengatakan bahwasannya orang-orang terdahulu itu tidak mempermasalahkan, bahkan orang-orang terdahulu itu termasuk orang-orang yang soleh. Apakah Kiai Haji Maduddin dan kawan-kawannya itu lebih soleh dari ulama-ulama dulu? Ini tidak ada kaitannya dengan kesolehan, Kang Pasha Ungu. Menurut saya, siapa yang mau berpikir dan siapa yang mau meneliti, itulah akan membuka tabir ini. Kalau ukurannya kesolehan, banyak sekali kebenaran ayat Al-Quran yang ditemukan oleh orang-orang yang tidak soleh. Bahkan mereka tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Maurice Bucaille, dia ahli bedah dari Prancis, yang meneliti bahwa di dalam tubuh Fir'aun itu ada sisa-sisa garam, di mana ayat Al-Quran mengatakan Fir'aun itu mati tenggelam di lautan. Kate Elmore, dia adalah ahli anatomi dan profesor embriologi, di mana dia mengatakan bahwasannya kebenaran ayat Al-Quran tentang penciptaan awal manusia dari embrio, dan dia mengatakan ayat Al-Quran itu menjelaskan dengan detail dan sangat akurat tentang embriologi. Terus Jacques Siefes yang menemukan sungai di bawah laut, di mana Al-Quran mengatakan bahwasanya ada air yang terpisah, yang tidak bisa tercampur. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bukan orang soleh, jauh bahkan dari kata soleh. Dia beriman pun tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tetapi mereka mau berpikir, bahkan sebagian dari para ilmuwan itu yang meneliti isi Al-Quran masuk Islam karena kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Saya mau bertanya, seperti Al-Quran, kenapa tidak dibukukan sejak zaman Rasulullah? Di zaman Rasulullah hanya dihafal dan ditulis, sementara Al-Quran dibukukan setelah Rasulullah wafat. Jauh sekali dari pertama Al-Quran diturunkan pada tahun 610 Masehi, sedangkan Al-Quran mulai dibukukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan pada tahun sekitar 650 Masehi. Apakah Rasulullah kalah soleh?
oleh Utsman bin Affan? Apakah Rasulullah kalah pintar oleh Abu Bakar As-Siddiq? Tidak seperti itu, Kang Pasya Ungu. Zaman terus berkembang, menuntut kita untuk berpikir, untuk mengembangkan cara-cara, metode, meneliti ilmu pengetahuan supaya bisa menghadapi ataupun menjawab tantangan zaman. Itulah Islam. Begitu Kang Pasya Ungu. Kenapa kebenaran Al-Quran baru ditemukan atau banyak ditemukan di abad 20, sementara Al-Quran diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu? Coba itu jadikan bahan perbandingan. Ayolah, terbukalah untuk mau berpikir. Beri kesempatan kepada diri sendiri untuk mau berpikir, menelaah, open minded. Bukankah Kang Pasya Ungu ini, saya lihat orang terpelajar yang katanya modern, kok cara berpikirnya seperti itu? Selalu mengajak kita ke zaman dulu, jauh ke belakang. Sementara Islam mewajibkan kita untuk belajar, untuk cerdas, agar bisa menjawab tantangan zaman. Dan Kang Pasya Ungu mengatakan bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan bahwasannya nasab Habib ini terputus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya balik tanya sama Kang Pasya Ungu, bagaimana Kang Pasya Ungu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mbak Alawi itu memang bukan cucu Rasul, dan Kang Pasya Ungu diam mempercayai setelah ada tanda-tanda atau ada bukti yang dikemukakan oleh seseorang yang meneliti nasab Alawi. Apa yang akan Kang Pasya Ungu pertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah SAW ketika semua sudah mulai terbuka, terbukti dengan data, dengan fakta? Mungkin Kiai Haji Madudin tidak asal-asalan. Yang pertama, melihat perilaku, triggernya, pemicunya adalah perilaku dari sebagian besar Habib-Habib ini, di mana perilaku dan ajarannya dianggap jauh dari perilaku dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, hanya itu yang bisa saya komentari dari seorang petani miskin, orang kampung yang hanya mau mencoba berpikir runut, menelaah dengan nalar yang sehat. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wayakil.